Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Sobat Hijau. Luar biasa, hari ini hari keempat, minggu kedua pameran Indonesian Pavilion dalam rangka Conference of Parties yang ke-36, yang ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change, dan masih semangat luar biasa sekali. Siang ini saya Sagita akan memandu ngobrol kita, yaitu Ngopi Sore. Ngopi Sore adalah ngobrolin pengalaman dan informasi mengenai perhutanan sosial. Telah hadir bersama kita di sini Bapak Dede Rohadi. Siang bersama kita. Selamat siang Pak, Project Leader SSF Project. Ya. Dan Ibu Retno Mariani. Selamat siang. Selamat siang Bu. Ya. Beliau adalah Environmental Safeguard Specialist. Ya. Bapak Suhardi Suhardi. Selamat siang Mbak Sakita. Selamat siang Pak. Beliau adalah Social Safeguard Specialist. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai pengamanan social forestry implementation dan kaitannya dengan Volvo Netsing 2030. Untuk memulai ngobrol kita siang ini, kita akan terlebih dahulu minta cerita dari Pak Dede nih, Pak, mengenai proyek Strengthening Social Forestry yang didanai oleh Global Environment Fund (GEF) melalui World Bank dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu Sagita. Jadi sedikit saya ingin menyampaikan secara ringkas ya, apa itu SSF ya, sering orang sebut SSF, singkatan dari Strengthening of Social Forestry. Itu memang tadi sudah betul disebutkan, itu adalah kerjasama antara KLHK, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, dengan Global Environment Facility, ya, GEF, yang hibah luar negeri, dananya disalurkan oleh World Bank. Nah, proyek ini baru berjalan efektif tahun ini, ya, dan insya Allah nanti akan berjalan selama 5 tahun. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat program perhutanan sosial di Indonesia. Jadi persisnya membantu memberikan hak akses nih kepada masyarakat supaya mereka bisa mengelola kawasan hutan untuk kesejahteraan mereka dan juga untuk kelestarian lingkungan. Nah, kita bekerja di 4 provinsi, ya, di Sumatera Barat, ada di Lampung, di Nusa Tenggara Barat, kemudian di Maluku Utara, di 6 kabupaten, 5 kabupaten dan 1 kota, ya, di 50 kota, Lampung Selatan, Dompu, Bima, kemudian Halmahera Barat, di 11 wilayah KPH. Nah, intinya seperti itu, kita bersama dengan pemerintah daerah, ya, antara lain Dinas Kehutanan Provinsi, Pokja PPS di provinsi, kemudian KPH, kita bersama-sama untuk membantu mendorong pengembangan perhutanan sosial di Indonesia. Kurang lebih seperti itu ringkasnya. Baik sekali Pak Dede, dan ini sudah merekrut 70 pendamping ya Pak Dede. Betul, ya, untuk ya. Seluruh wilayah tersebut ya Pak Dede. Betul. Jadi SSF ini memang fokus utamanya adalah dalam penguatan proses-proses fasilitasi kepada kelompok masyarakat. Dan untuk itu kita sudah merekrut 70 orang pendamping masyarakat di seluruh wilayah yang tadi telah saya sebutkan. Nanti mereka itulah ujung tombak yang memberikan fasilitasi kepada masyarakat, membantu mereka mulai dari proses pra-izin sampai pasca izin. Nah, tentunya kita sudah membekali mereka dan terus akan berlangsung proses pembekalan itu. Mantap sekali Pak Dede. Jadi dalam kick off kemarin juga sangat terlihat ya Pak ya, antusias masyarakat ya Pak ya terhadap proyek ini ya. Iya, kita sudah melakukan kick off sudah secara nasional sudah, kemudian di masing-masing provinsi juga sudah kita lakukan. Ya. Luar biasa. Dan dalam kaitannya ini Pak, kita sedang ada UNFCCC COP26. Ya. Kita juga ada kaitannya dengan perubahan iklim. Bagaimana Strengthening Social Forestry ini bisa berkontribusi pada isu-isu perubahan iklim Pak? Oke, baik. Nih, mungkin nanti kawan-kawan silakan menambahkan. Tapi saya pikir begini, perhutanan sosial ini memang sangat erat kaitannya dengan target pembangunan hijau kita ya, yang kita sekarang sudah punya dokumen ya, pembangunan rendah karbon untuk resilience climate change resilience. Kenapa? Jadi pertama, melalui program perhutanan sosial yang diperkuat melalui SSF ini, kita memperkuat tenur ya. Tenur artinya kejelasan di dalam pengelolaan hutan, kawasan hutan. Nah, bayangkan kalau misalkan itu tidak jelas, kan kita sering mendengar adanya open access. Ya. Kalau tanah tidak bertuan itu cenderung rusak. Ya. Semua orang hanya memanfaatkan.
Tapi melalui kejelasan tenur dengan perhutanan sosial, sudah jelas nanti siapa pengelolanya. Mereka pasti akan menjaga karena untuk kelangsungan hidup mereka. Itu satu poin ya. Jadi dari situ nanti diharapkan bisa mengurangi proses deforestasi. Dan itu sesuai ya, sangat berkaitan dengan tujuan dari Net Sink Volu itu 2030. Yang kedua, kita di dalam perhutanan sosial ini memperkuat kelembagaan masyarakat, aksi bersama mereka. Sehingga mereka setelah lembaganya kuat, mereka tentunya akan digiring atau akan didorong untuk melaksanakan praktek-praktek usaha tani yang berkelanjutan. Nah, agroforestry misalnya, tentunya itu juga akan berkontribusi terhadap serapan karbon. Kurang lebih seperti itu. Keren sekali ya Pak ya, jadi PS ini betul-betul sangat membantu masyarakat ya Pak ya. Ya, tentu. Dan dalam kaitan itu kami juga ingin mendengar dari Bu Retno Bu mengenai pengamanannya untuk perhutanan sosial. Mungkin Ibu bisa menceritakan mengenai pengamanan untuk social forestry ini. Oh iya, terima kasih Mbak Sakita. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Dede, jadi dengan adanya proyek SSF ini, kita akan membangun kehutanan dan lingkungan hidup di masa depan dan juga membangun masyarakat Indonesia. Jadi ada penguatan di kebijakan, ada penguatan di kelembagaan kapasitas masyarakat, dan juga how we conduct ya, mengelola perhutanan sosial ini. Jadi untuk bisa mencapai hal itu perlu adanya pengamanan. Gitu. Nah, karena mengapa diperlukan pengamanan ini? Karena perhutanan sosial ini merupakan satu kegiatan yang besar. Tadi disampaikan Pak Dede, dilakukan dari Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan juga Indonesia bagian timur, sehingga masing-masing karakteristik dari berbagai kepulauan, masyarakat dan ekosistem hutan di berbagai wilayah Indonesia itu bisa terwakili. Dan juga kenapa pengamanan ini bisa diperlukan juga agar kegiatan-kegiatan yang nantinya dilaksanakan melalui proyek ini nantinya akan membawa dampak yang positif. Dampak positif itu yang kita kita dorong terus dengan meminimalkan dampak negatifnya. Sehingga untuk itu kita harus perlu mengetahui apa sih potensi negatif atau potensi resiko dari adanya kegiatan perhutanan sosial ini, dan apa hal-hal yang bisa untuk mendorongnya agar bisa terwujud tujuan sebagaimana yang disampaikan itu tadi. Kalau kita biasanya mengenal hutan lestari, masyarakat sejahtera, dan juga berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim ya kali ini. Nah, hal-hal pengamannya itu dalam bentuk yang disebut safeguard lingkungan dan sosial. Jadi bagaimana lingkungan ini didorong supaya nanti tutupan hutannya menjadi lebih banyak, lebih hijau Indonesia, kemudian tidak merusak habitat satwa, tumbuhan juga, dan tidak menimbulkan polusi dari adanya kegiatan perhutanan sosial yang didorong oleh SSF ini. Itu dari sisi lingkungannya. Tapi ada juga hal-hal yang didorong dari sisi sosialnya. Itu yang akan disampaikan oleh Pak Suhardi ya. Pak Suhardi, silakan. Bu Retno, terima kasih Bu Retno. Dan untuk safeguard sosialnya Pak Suhardi, mungkin bisa ya, jadi untuk pengamanan sosialnya, untuk pengamanan sosialnya Pak. Ya, terima kasih Mbak Sakita, Bu Retno, Pak Dede. Kalau kita melihat environmental social safeguard, itu kan ada 10 poin yang menjadi masalah. Antara lain masalah asesmen lingkungan dan sosial, biodiversitas, dan lain sebagainya. Nah, dari 10 poin itu ada kira-kira 5 poin lah yang terkait dengan masalah sosial. Nah, di antara masalah sosial itu yang pelik sebenarnya, di antaranya terkait dengan kemiskinan. Dewasa ini ada kurang lebih, kalau dilihat dari catatan, itu ada 25.000 desa yang mengalami kemiskinan di sekitar hutan.
Nah, karena itu penanganan terhadap kemiskinan ini menjadi sangat penting. Karena tanpa pengentasan kemiskinan, ini juga menjadi istilahnya hutannya kaya, rakyatnya miskin. Jangan sampai seperti itu. Nah, dengan demikian maka penanganan masalah kemiskinan ini diatasi dengan memberikan akses pada masyarakat. Nah, perhutanan sosial ini menjadi jawaban terhadap masalah kemiskinan yang saat ini terjadi di Indonesia. Itu, Mbak. Ya. Jadi sekarang ini dalam tahun pertama ini itu kan masih dalam tahap penyusunan ya Pak ya? Iya. Sosialisasi. Iya. Jadi dalam tahap sekarang ini kan masih diidentifikasi masalah-masalah yang ada di lapangan. Memang sudah ditemukan ada beberapa masalah berkenaan dengan konflik lahan, masalah akses terhadap kawasan hutan, yang itu sudah masalah sebelumnya, yang sudah lama menumpuk, dan ini mau diatasi dengan social forestry ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pemberian akses 1-2 hektar hingga 5 hektar, ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini menumpuk, yang tidak terselesaikan selama ini. Saya ingin menambah sedikit saja, Bu Sagita ya. Jadi memang setiap intervensi pembangunan itu pasti kan ada potensi dampak ya. Dampak itu bisa negatif, bisa positif. Seperti tadi disebutkan Bu Retno kan, kita ingin mendorong dampak positif tentunya. Dampak negatifnya kita ingin hindari atau dikurangi kalau tidak sama sekali dihindari. Nah, oleh karena itu kita harus identifikasi. Gitu. Tadi yang Pak Suhardi sebutkan gitu. Nah, di dalam konteks social forestry itu memang ada dua aspek penting gitu ya. Satu aspek lingkungan, satu aspek sosial gitu. Misalnya tadi kan dicontohkan fokus perhutanan sosial itu kan salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan gitu kan ya. Nah, bagaimana itu bisa diyakinkan bahwa program perhutanan sosial itu bisa seperti itu? Artinya di dalam proses nanti pengusulan kita harus yakin bahwa kelompok-kelompok yang marginal itu memang kita berikan akses. Nah, siapa yang melakukan? Tentunya pendamping yang tadi sudah direkrut itu, mereka harus paham gitu. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat, manfaat perhutanan sosial seperti apa. Dan mereka bisa mengidentifikasi, oh misalkan bukan hanya kelompok masyarakat yang sering ngomong saja gitu, tapi harus bisa ada istilah unheard voices gitu ya. Jadi masyarakat yang cenderung diam padahal mereka butuh, itu harus teridentifikasi. Itu antara lain kenapa safeguard di dalam SSC itu memang menjadi penting. Karena ingin meyakinkan bahwa aspek sosial, aspek lingkungan itu kita kawal. Sehingga SSF ini nanti perhutanan sosial bisa berjalan sesuai dengan tujuannya. Dan menambahkan juga ya terkait dengan safeguard ini Mbak Sagita, jadi kita melaksanakan safeguard ini tidak hanya di awal kegiatan, tapi juga selama berlangsungnya proyek ini sampai dengan tahun 2005. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ya beberapa kegiatan kita hanya mengidentifikasi di awalnya aja kemungkinan-kemungkinan dan tidak ada pengawalan lagi selama pelaksanaan. Nah, ini kita sempurnakan ya. Kita sempurnakan dari hasil identifikasi potensi risiko itu tadi sudah kita siasati, kita buat strateginya. Bagaimana mengelola risiko-risiko tersebut dan bagaimana mendorong supaya manfaat yang lebih positif itu bisa dirasakan masyarakat luas, itu dilaksanakan dari tahun ke tahun sesuai dengan kegiatan di lapangan dan disempurnakan secara terus-menerus sehingga tidak dokumen perencanaan itu tidak mati ya, tapi tetap terus hidup, terus disempurnakan selama pelaksanaan, karena kadang-kadang kan antara yang dirancang dan dilaksanakan itu kan beda ya, ada berbagai faktor, ada kejadian baru di situ, ada pimpinan baru di daerah yang mungkin itu membawa nuansa baru. Nah, itu menjadi input bagi pengaman ini untuk membuat rambu-rambu ya, bagaimana supaya tujuan dari proyek ini tetap dapat dijalankan dan sukses begitu. Makanya di dalam proyek ini proses itu iterasi terus ya. Teridentifikasi aspek-aspek sosial lingkungan, kemudian katakanlah oh ini ada aspek misalkan keterwakilan ya. Ada kelompok masyarakat yang cenderung kurang
kurang terwakili. Siasatannya gimana? Mungkin kita pendekatan khusus kepada kelompok wanita sebagai contoh. Gender Dan itu setiap masuk. tahun kita monitor dan kita laporkan. Makanya nanti di dalam SSF ini ada laporan safeguard tuh khusus gitu. Ya. Karena begitu pentingnya ya kita kawal proyek ini perhutanan sosial itu supaya sesuai tujuannya. Dan bukan hanya masyarakatnya tapi juga pelaksana proyek itu sendiri, termasuk para pendamping, fasilitator di pusat maupun di daerah itu terus ditingkatkan kapasitasnya, pemahamannya, pengetahuannya terus diupdate, diperbarui begitu ya. Luar biasa nih Pak Dede, Bu Retno, Pak Suhardi. Saya mendengarnya juga sepertinya baru kali ini saya mendengar suatu pengamanan disiapkan dan dirancang begitu teliti dari awal dan juga akan terus dikawal tahun ke tahun ya Pak ya. Luar biasa ini. Jadi kita mengharapkan mungkin dengan pengamanan ini lingkungannya terjaga, sosialnya masyarakat juga terjaga, sehingga justru kita bisa sounding bahwa perhutanan sosial ini memang ramah lingkungan dan bisa menjaga budaya masyarakat ya Pak ya, sosial masyarakat. Kadang-kadang mungkin sebetulnya prakteknya sudah dilakukan, dari dulu sudah dilakukan. Hanya bahwa itu terdokumentasi secara sistematis mungkin baru-baru ini. Nah itu yang kita lakukan itu. Jadi praktek-praktek yang baik itu yang kita dokumentasikan. Sehingga dari awal kita sudah mengantisipasi. Oh ini yang nggak boleh dilakukan nih, ini yang harus didorong. Ya, bentuk pengamanan itu kan sebetulnya kita udah formulasikan dalam bentuk regulasi ya, kebijakan. Ada yang baru misalnya KLHS, kelola lingkungan hidup strategis, maupun pengamanan untuk ketenaga kerjaan segala, dan itu semuanya sudah ada, tapi kita harus perkaya ya dengan pelaksanaannya di lapangan. Oh ternyata mungkin satu regulasi ini agak sulit untuk diterapkan di suatu lokasi tertentu karena ada kearifan tradisional tersendiri begitu ya untuk mengelola lahan hutannya misalnya. Nah itu yang kita jadikan catatan juga untuk penyempurnaan kebijakan maupun regulasinya. Karena itu Mbak Sagita, ke proyek ini menjadi penting adalah kuncinya pada memperkuat kapasitas masyarakat. Jadi kapasitas di dalam kelompok misalnya, ini bagaimana kalau kelompok itu hanya dibentuk tapi tidak berfungsi dengan maksimal, maka ini juga hasilnya nggak akan hasilnya itu hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang, tidak masyarakat banyak. Nah karena itu kunci pendamping menjadi penting. Bagaimana pendamping ini mampu mengelola kelompok agar kelompok ini benar-benar berbasis pada masyarakat. Ini yang membutuhkan waktu, tidak mudah, tidak seperti membalik tangan, tapi tantangannya banyak. Lebih-lebih areal perhutanan sosial kan luas, tidak 100, 200, bahkan ada yang lebih dari itu. Nah ini tantangan tersendiri di dalam penanganan proyek ini Mbak Zora. Luar biasa nih Pak Dede, Bu Retno, dan Pak Suhardi. Saya jadi makin tertarik nih Bu, ingin tahu dan ingin belajar lagi dari awal. Jadi bahwa dokumen panduannya pasti sudah sangat tebal ya Bu ya, untuk menjelaskan secara runut semuanya. Dan kita sekarang akan menyusun dokumen tersendiri untuk proyek ini khusus gitu ya Bu ya. Dengan memperhatikan situasi pandemi, kita tidak merasa terkendala bahwa kita sudah mulai hybrid, melakukan pertemuan-pertemuan atau diskusi-diskusi yang hybrid ya Pak ya. Ingin lebih tahu lagi nih Pak, bagaimana kolaborasi atau koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian dengan para mitra, dan situasi yang sudah beranjak mulai ke hybrid ini Pak. Ya, saya pikir koordinasi itu menjadi salah satu kata kunci ya di dalam pelaksanaan kegiatan, berbagai kegiatan. Dan itu memang harus kita terjemahkan di dalam setiap aksi atau kegiatan, baik di tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring. Misalnya di dalam sistem perencanaan, kita sudah melibatkan berbagai unsur baik di pusat maupun daerah. Di situ misalnya ada keterlibatan KPH ya, sebagai tempat para istilahnya tempat ngantornya para pendamping itu di KPH. Maksudnya apa? Supaya dekat dengan KPH. Karena proyek ini kan memperkuat apa yang sedang dilakukan oleh mereka. Nah itu otomatis kan komunikasi akan sering gitu. Nah dalam penyusunan rencana juga seperti itu bersama-sama. Nanti pada proses usulan misalnya ya verifikasi teknis itu Pokja perhutanan sosial di provinsi dilibatkan gitu. Nah itu bentuk-bentuk koordinasi yang kita lakukan.
memang sih mungkin itu seperti yang mudah ya diucapkan ya. Tapi pengalaman kita kemarin ya dalam kick off gitu ya, lumayan seru perdebatannya ya. Menyangkut tata hubungan kerja, kalau begini gimana, kalau begini gimana. Tapi intinya sebenarnya komunikasi. Ya, kita ingin mendorong komunikasi yang lancar, yang baik ya, yang saling mengisi di antara semua elemen proyek. Di tingkat pusat, di tingkat provinsi sampai di tingkat tapak. Dan kita learning by doing ya. Jadi dengan teknologi ini ya, teknologi virtual itu kan yang tadinya tergagap-gagap, kita menjadi semakin terbiasa, termasuk dalam menyampaikan laporan, baik laporan yang tertulis maupun laporan dalam bentuk video, berita dari lapangan. Itu bagi para pendamping sudah menjadi lebih lancar lagi. Jadi setiap hari ada kiriman dari daerah-daerah sampai yang Maluku itu juga. Metode hibrid itu salah satu juga implementasi dari safeguard di kesehatan. Kan ada tuh ya, safeguard kesehatan. Kita harus menjamin semua elemen yang terlibat di dalam proyek itu selamat. Nah, dengan adanya Covid ya udah, kita bukannya wah susah nih ketemu, ya udah kita pakai secara hibrid. Workshop secara hibrid. Mula-mulanya memang agak kagok ya, tapi lama-lama sih oke-oke aja lancar. Bahkan mungkin sekarang tetap kita pakai. Karena masih ternyata terus berlanjut. Ada beberapa ininya, keuntungannya ya, cukup efisien gitu. Jadi ya Bisa sekali ya Pak ya, exciting. Jadi memang dengan semua teknologi ini mendukung kita untuk tidak terpisah oleh jarak dan waktu ya Pak ya, tidak terkendala oleh jarak dan waktu. Nah, kembali lagi Pak mengenai kita berkontribusi untuk pengendalian perubahan iklim. Untuk Solu Netsing atau Forest and Other Land Use Netsing 2030, bagaimana pandangan Bapak dan Ibu kita bisa berkontribusi secara nyata dalam proyek ini? Apakah kita akan dokumentasikan atau bagaimana komunikasikan dengan masyarakat atau bagaimana? Ya, sebenarnya di dalam dokumen proyek secara eksplisit ya disebutkan selama 5 tahun proyek ini nanti akan berkontribusi terhadap mitigasi gas rumah kaca sebesar 9,2 megaton CO2 equivalent. Nah, itu kontribusi yang diharapkan dalam konsep serapan karbon gitu ya. Nah, itu kan mungkin nanti bisa kita hitung ya. Sekarang kita sedang belajar nih ngitungnya kan, harus diakui juga kan cara ngitungnya. Tapi antara lain sumber-sumbernya itu bisa diperoleh dari cara menghindari deforestasi kan itu ya. Jadi katakanlah kalau ada di Sumatera Barat nih ada hutan yang masih bagus, kita dukung di sana, kita dorong untuk hutan desa atau hutan nagari katakannya. Kan tidak mesti itu hutan itu kemudian diubah landscape-nya. Kita manfaatkan potensinya, jasa lingkungan, wisata kita kembangkan. Jadi tanpa terlalu banyak merubah hutan gitu ya, masyarakat bisa sejahtera. Nah, itu kalau dibandingkan dengan skenario yang tidak seperti itu, mungkin sudah dibabat, diganti sama tanaman apa, sehingga itu di situ ada potensi untuk menyelamatkan ya proses saving the environment. Nah, kemudian pada areal-areal yang terbuka seperti di NTB mungkinnya relatif sudah terbuka, alamiahnya juga mungkin dulu terbuka. Kita akan coba dorong agroforestry, tanaman-tanaman yang dipandang cukup prospektif ya, menguntungkan bagi mereka, sekaligus itu bisa menyumbang serapan karbon juga. Gitu. Jadi saya pikir ya peluangnya besar ya. Memang hasilnya akan tergantung pada kita semua nih, pelaksana proyek, masyarakat yang kita bina, semuanya lah harus bekerja bersama. Sebenarnya bagi masyarakat kan tidak harus karbon dalam pengertian yang itu. Tapi itu lebih konkret, misalnya impact-nya terhadap air misalnya. Itu. Nah, di Bima itu dengan adanya social forestry itu sumber air menjadi tumbuh kembali. Nah, itu dirasakan oleh masyarakat secara konkret. Nah, ini penting karena proyek ini kan hanya 5 tahun, tapi pengelola selamanya itu kan masyarakat. Jadi mengembangkan mindset bahwa ya memperbanyak tutupan, memperbanyak pohon, itu kaitannya juga dengan lingkungan hidup mereka. Itu juga merupakan salah satu jadi masyarakat sebagai kegiatan. main actor, kita hanya mendampingi saja ya Pak ya. Masyarakat sebagai main actor dan kita mendampingi masyarakat supaya bisa ikut terlibat aktif gitu Pak ya. Dan kemudian kita juga dalam mendokumentasikan seperti ini Pak, kegiatan teman-teman di perhutanan sosial setelah mendapat pasca izin, kemudian untuk menyiapkan usahanya, apakah juga nantinya akan juga menjadi perhatian dari proyek ini Pak? Ya, jadi kegiatan di SSC Project itu memang pendampingan pra dan pasca izin. Artinya tidak berhenti setelah mereka mendapatkan akses. Soalnya pertanyaan yang sebenarnya dari perhutanan sosial adalah apa manfaat konkret
setelah mereka membentuk lembaga itu terus apa manfaatnya. Dan itu nanti akan ditentukan oleh usahanya. Itu yang kita dampingi. Kita sesuaikan masing-masing daerah potensinya apa, ya kita dorong. Dan pasca izinnya itu, usahanya itu masih tetap dikawal dengan rambu-rambu. Iya. Jadi nantinya jangan sampai menimbulkan pencemaran Misalnya dari seperti usaha itu. Kemudian limbahnya bagaimana dikelola dan sumber-sumber air itu tetap terjaga. Itu ada ketentuan-ketentuannya yang tetap terus kita kawal dan kita sampaikan ke masyarakat nanti apa yang perlu diperbaiki nanti dengan pelatihan, dengan sosialisasi maupun dengan informasi itu tetap terus kita sampaikan. Jadi komunikasi itu akan terus dijalin, diperkuat dan diperkaya dengan basis-basis ilmiah gitu ya untuk menjaga lingkungan dan sosial. Sehingga ini juga menjadi salah satu peran dari pendamping ya Bu ya berarti. Iya, jadi dan pendampingnya akan semakin pinter juga kan Mbak. Ini karena pendamping kita ini muda-muda semua. Masalahnya itu Mbak, seringkali proyek ini berkembang atau berjalan hanya pada waktu didampingi. Nah, tatkala pendampingan ini berakhir, ini ikut berakhir juga. Nah, itu yang kita hindari. Ini kita hindari karena itu upaya-upaya kita adalah bagaimana mengantisipasi pasca pendampingan supaya ketika kita berakhir mereka tetap solid, tetap berkembang. Ini yang diharapkan dari proyek SSF. Karena sasaran ujungnya adalah kelompok masyarakat sebetulnya. Jadi pekerjaan pendamping itu juga untuk memperkuat kapasitas. Kalau proyek yang namanya proyek kan bisa come and go ya. Kita selesai nanti pergi, kita harapkan itu meninggalkan kelompok-kelompok masyarakat yang memang sudah bisa mandiri. Ya, dan Pak Dirjen PSKL ya dengan para pimpinan ya itu sudah meletakkan dasar-dasar supaya masyarakat nanti bisa itu berswasembada, bisa mandiri dan berkembang. Dengan apa? Dengan memfasilitasi kerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain. Jadi udah dibangun kerjasama dengan Kementerian Pedesaan, Kementerian Pertanian, kemudian apalagi dalam negeri ya Pak ya, dengan Kementerian Dalam Negeri, Perdagangan juga, dan juga kerjasama internal di dalam KLHK sendiri. Dengan harapan itu nanti bahwa kelompok social forestry itu bukan kelompok terisolir begitu ya, tapi dia bukan udah hanya langsung pekerjaan kehutanan gitu bukan ya. hanya ya, langsung bisa masuk ke dalam pembangunan wilayah daerah begitu. Luar biasa Bu, menarik sekali. Jadinya pasti sangat banyak nanti ya kisah dari masyarakat yang kita bisa ceritakan kepada banyak teman juga dan untuk membuka kolaborasi, ruang-ruang untuk kolaborasi ya Bu ya, dengan banyak mitra. Dan kembali lagi kita mengenai ini Bu, kontribusi tadi untuk pengendalian perubahan iklim. Apakah kira-kira tahun depan sudah akan mulai didokumentasikan Bu untuk bagaimana proyek ini nantinya kita rumuskan atau kita siapkan bagaimana ini bisa secara nyata berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim? Kira-kira gimana? Ya, sebetulnya dari tahun awal sendiri kita sudah sekarang ini sedang melakukan pengumpulan data dasar. Kalau kita ingin mengatakan bahwa proyek ini berkontribusi sekian juta ton gitu ya, carbon to equivalent, kan harus ada angkanya. Nah, tahun ini kita coba potret kondisi awal seperti apa. Nah, nanti akan dimonitor, setiap tahun akan dimonitor. Sehingga di akhir tuh kita bisa mengatakan, oh ini kita sudah berbuat X gitu ya. Kalau dikonversi itu kurang lebih sama dengan sekian megaton CO2. Ya, itu jadi teman-teman pendamping di lapangan ini udah dibekali juga dengan survei ya Pak ya. Ya, survei masyarakat maupun survei lingkungan. Termasuk juga mana lokasi yang perlu dilindungi karena di situ menjadi sumber air atau mana yang daerahnya kritis perlu direhabilitasi. Lah itu nanti menjadi satu kegiatan ya, kegiatan dari kelompok PS itu bisa didorong ke sana. Sehingga peran pendamping sangat kunci ya Bu ya dalam hal ini ya. Karena ada hal-hal yang mungkin
belum bisa diraih oleh mekanisme pertemuan virtual, tetapi dengan adanya teman-teman pendamping di lapangan sehingga informasi ini bisa dikumpulkan dan juga bisa mengajak masyarakat untuk partisipasi aktif. Karena kan pada intinya yang betul-betul bertemu dengan masyarakat ya pendamping itu. Jadi kita harus meyakinkan pendamping itu punya kapasitas dulu ya. Sebelum kita ingin meningkatkan kapasitas masyarakat, pendampingnya kita harus yakinkan dulu punya kapasitas untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Pesan perhutanan sosial, pesan pengawalan di dalam pelaksanaannya gitu. Jadi selain komitmennya itu yang penting dia. Jadi kalau komitmennya tidak sebatas bekerja ini, tapi juga sebatas ada pengabdian lah di situ. Memang ini agak abstrak ya, tetapi disitulah kemudian kunci keberhasilannya, Mbak. Pendamping ini juga didorong bekerja sama dengan teman-teman penyuluh ya Pak ya, yang sudah ada di lapangan. Yang sudah ada di KPH misalnya. Iya, teman-teman penyuluh, kemudian teman-teman dari dinas dan di bawah monitoring KKPH ya, KKPH yang memonitor ini para pendamping ini dalam pelaksanaannya. Jadi KPH diperkuat dalam hal ini perannya. Memang tidak mudah tugas pendamping ini, bukan sekedar menata lahan itu, tapi menata hubungan antar masyarakat, membuat masyarakat lebih solid, membuat kelompok lebih efektif dan sebagainya. Itu bukan itu tugas ringan. Lebih banyak tantangan dalam hal itu. Tapi ini proses yang diarahkan menuju ke sana, Mbak. Ya, untuk itu kita juga dapat ini ya, dukungan dari teman-teman TP2PS ya. Para senior yang selama ini mendampingi perhutanan sosial yang memberikan pembekalan kepada intinya sih kita ingin membawa ya bahwa perhutanan sosial ini memang pekerjaan kita bersama, tidak eksklusif salah satu sektor gitu. Semakin banyak orang yang terlibat dan berkontribusi itu semakin baik. Asal betul-betul bisa kita kawal tadi ya, kawal aspek lingkungannya, aspek sosialnya. Bahkan menurut saya wishful thinking ini ya, perhutanan sosial itu menjadi hal baru dari Kementerian Perhutanan ini mungkin menjadi ikon baru lah, karena situasinya menuntut ke arah itu. Ini wishful thinking saya. Jadi dulu beberapa tahun yang lalu masih di bawah kawalan Direktorat Bina Perhutanan Sosial. Sekarang dukungannya luar biasa. Sudah di bawah kawalan binaan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan berdiri sendiri ya, berdiri sendiri. Sehingga juga peran dari 3 balai PSKL di wilayah dan kantor yang wilayah dinas, kerja SSF ini dan KPH juga sangat signifikan ya Pak ya. Dan untuk mekanisme pengumpulan informasinya itu selain WhatsApp group juga ada ya Bu ya. Sudah ada mekanisme yang terbangun sehingga teman-teman pendamping sudah bisa menyampaikan update secara sistematis mengikuti outline yang sudah disiapkan ya. Terus kita bangun. Sekarang juga masih dalam proses, tapi ya kita intinya sih ingin memanfaatkan teknologi, perkembangan teknologi ya. Bagaimana supaya mekanisme pelaporan itu bisa cepat. Misalnya kita kan sudah punya Google Drive, ya udah kita bikin folder untuk masing-masing pendamping. Mereka kegiatannya upload oleh masing-masing, jadi kita tinggal minta itu. Upload fotonya, upload kegiatannya, kita bisa tinggal akses dari sini. Kemajuan teknologi ini mempercepat dari proses kesulitan-kesulitan tadi, Mbak. Kalau dulu zaman saya itu sebagai tenaga lapangan, itu sulit sekali mengakses informasi, mendapatkan itu sulit. Kalau sekarang kan tinggal kontak aja udah dulu harus pakai surat Pak ya. Sehingga di masa depan perhutanan sosial itu akan menjadi ini ya, harapan baru dan lebih didukung dengan teknologi gitu ya, kemampuan teknologi yang handal masyarakatnya juga termasuk masyarakatnya. Saya kira Indonesia cocok benar untuk perhutanan sosial ini. Sangat cocok. Ya memang cakupan wilayahnya juga untuk proyek ini juga cukup besar ya Bu ya. Dan seperti arena di pameran ini juga menyajikan hasil-hasil masyarakat seperti yang tersaji di sini dari teman-teman dari Maluku nih. Luar biasa. Ya ini contoh-contoh hasil kelompok usaha kan, yang seperti ini yang harus terus dikembangkan. Bagaimana supaya bisa lebih go marketnya ya bisa lebih luas lagi. Dan seperti pala, cengkeh itu kan di luar itu diminati dan hanya tumbuh di Indonesia kan. Artinya Indonesia punya peluang gitu ya untuk
memenuhi permintaan dari luar. Ini komoditi yang merakyat bener ini. Merakyat. Harganya rakyat, yang memproduksi rakyat, konsumennya juga Tapi rakyat. go internasional, Pak ya. Iya. Oh, iya. Jadi dalam mengucap syukur kepada Maha Kuasa atas dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga dari Global Environment Facility, dari World Bank, dari seluruh mitra, TP2PS, kemudian dari Balai PSKL, dari Dinas, KPH dan seluruh pendamping dan semua mitra, ini kita bisa mencapai apa yang kita harapkan, yaitu berkontribusi untuk lingkungannya, untuk sosialnya, dan bahwa untuk forest and underland use di tahun 2030 itu tidak ada pengurangan dari tutupan hutan ya Pak ya, dan serapan karbonnya lebih tinggi, tetap dijaga dan bisa menyerap emisi karbon seperti kita itu. arahkan Pak. perhutanan sosial berkontribusi langsung. Iya, harapannya kita itu. bisa mendokumentasikan itu. Insya Allah. Iya, insya Allah ya Pak ya. Bahkan mungkin tidak hanya 4 provinsi, seluruh Indonesia barangkali udah harus di cover Pak Dede. Iya. Iya, bisa. Ya, kalau menurut saya sih ini perhutanan sosial itu investasi yang sangat baik ya. Jadi saya juga ingin sebenarnya mengundang nih ke komunitas internasional ya. Kalau boleh sini kesempatan ini ya. Jadi I would like to speak in English ya, to the international community. Yeah, because the social forestry is very good approach in national development, in forestry development. Because we concerned with the environment, but our approach is people-centered, which means that we build the people first, then the forest will follow. And I think we already have a lot of facts that it is very good approach, and this is very good contributions, very good investments. So for international community to contribute in the social forestry program in Indonesia. That's the message. Thank you. That's very strategic, Pak. And Ibu Retno, hopefully you would also message for our international friends. Oh yeah, I think I would like to underline what Pak Dede has said. Also, this is the time when we see or watch television, follow the discussion on COP 26 in Glasgow. Now people is talking about investing into nature, back to nature, and also empowering people, community, local community. I think this is the big opportunity for social forestry, and Indonesia is already prepared for that, by developing the institution and also improving capacity of the people, local people. So I think Indonesia is ready to do that. What the international community want to do in the next future. So to achieve sustainable development goal. I think what we want to achieve also. That is a wonderful message, Ibu Retno. And I would like to also convey the message from Pak Suhardi Suryadi that in this project we support the developing the grievance mechanism, the labor grief, and also the labor management for social safeguard. So this is a very interesting and strategic for colleagues in the international community to come and collaborate and contribute. This is a 5-year project. We still have time until 2025. So hopefully there is a chance for us to exchange and give more information and also collaborate. So Pak Suhardi. About grievance sudah. bahasa Indonesia ya. Ya, jadi saya kira ada satu hal yang juga penting untuk dilakukan dalam proyek ini, menyangkut keluhan. Keluhan ini dari masyarakat ini perlu diakomodir dan proyek ini sudah menampung atau menyediakan ruang untuk itu. Karena itu saya kira proses tentang hasilnya dalam yang transparan dan kemudian akuntabel dan sebagainya itu diakomodir secara maksimal di dalam proyek ini, Mbak. Jadi saya kira keluhan-keluhan masyarakat akan menjadi penting karena ini menyangkut keberhasilan dari proyek ini.
kita membuka pintu lah. Kalau ada hal kan nobody's perfect ya. Kalau ada hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat, kita buka pintu. Apa yang bisa kita perbaiki? Itu intinya sebenarnya driven mechanism. Ya. Baik Pak Dede, Bu Retno dan Pak Suhardi, terima kasih atas waktunya yang telah Sama-sama, diberikan. Kita juga ingin menyapa teman-teman semua Sobat Hijau. Semoga sesi podcast Ngopi Sore ngobrolin pengalaman dan informasi sosial forestry siang hari ini bisa bermanfaat dan semakin semangat. Amin. Salam lima jari, salam lima jari. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.